Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kayak ini ya, di ruang studio ini tuh sebenarnya kan ada AC. Oke. Tapi kita matiin. Iya. Karena berisik gitu. Nah terus tadi pintu itu tuh dibuka. Jadi AC di dalam tuh biar masuk. Tapi ditutup. Karena Karena ada apa di luarnya? ada yang berisik lah. Iya bener. Kirain saya tuh ada Prabowo. Kenapa? Karena katanya katanya ada Gerindra. Ada yang ngegerinda, apa ada yang kader Gerindra tuh beda. Kenapa nih bridgingnya ini? Saya kaget loh tiba-tiba ini. Nah ini kayak di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal penampilan apiknya Francesco Toldo dan ramalannya Alberto Ferrarini. Wah. Ini naskahnya ditulis sama Aji Ramansyah. Jadi kan sulit bagi kiper-kiper Italia untuk menggeser Gianluigi Buffon dari jabatannya sebagai kiper utama tim nasional. Betul. Ini sama kayak ketua umumnya Pemuda Pancasila yang menjabat dari 1981. Gak pernah ganti. Gak pernah ganti sama Sampai sekali, sekarang. ya. Sampai udah gak muda lagi gitu. Udah bukan pemuda Pancasila. Iya. Tapi kan yang penting jiwanya muda. Wah. Betul. Pancasila di hati kita. Ada kader apa gimana? Iya, Pancasila abadi. Tiba-tiba buka baju loreng. Nah, setidaknya hal ini yang terjadi sampai ia memutuskan untuk pensiun pada 2018 lalu, Kak. Ya. Banyak dari mereka yang hanya bisa menonton penampilan kiper Juventus tersebut, terutama pada ajang-ajang internasional. Utamanya waktu dia masih di Juve ya, Betul. maksudnya Buffon ya. Nah, sejak Piala Dunia 2002, nama Buffon ini akan selalu menjadi pilihan utama di bawah Mister Azzurri ya. Azzurri. Betul, terutama di turnamen besar macam Piala Dunia atau Piala Eropa. Meski sulit disingkirkan, namun ada kalanya juga emang Buffon ini menjadi harus diganti lah dan digantikan sebagai oleh kiper lain di timnas Italia. Benar. Nah, tempatnya tentu harus diisi oleh pemain lain. Betul. Nah, kejadian ini terjadi pada Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Belanda dan Belgia. Nah, Dino Zob, pelatih Italia saat itu, sudah mempersiapkan Buffon sebagai kiper utama Italia di Euro 2000. Sebelumnya kiper utama ini dipegang sama Gianluca Pagliuca ya. Nah, bersama Zob, Buffon ini selalu menjadi pilihan utama sejak babak kualifikasi dan siap untuk bermain pada turnamen internasional pertamanya. Akan tetapi ia mengalami cedera parah waktu lawan Norwegia 8 hari. Waduh. Sebelum mereka bermain pada laga pertama Euro melawan Turki. Jadi emang Mepet mendadak ya. banget. Iya. Buffon pun terpaksa absen pada turnamen tersebut. Nah, Christian Abbiati masuk menggantikan Buffon dan memakai nomor punggung 1. Akan tetapi tempat sebagai kiper utama tidak direbut oleh penjaga gawang AC Milan tersebut. Betul. Tetap oleh nama lain. Status sebagai kiper utama pindah ke tangan Francesco Toldo yang sebelumnya menjadi cadangan Buffon. Ini terkenal di kalangan anak 90-an. Apa tuh? Tolol dan bodoh. Tolol dan bodoh. Dulu emang Toldo ini teringat di ingatan kita. Iya, kalau Bodrek Bodoh dan torek. Bodrek Sin. Tadi saya baru belajar ini. Bodoh, torek, sinting. Aduh, nah memutar waktu lagi pada Natal 99, Toldo ini bertemu dengan seseorang bernama Alberto Ferrarini dalam sebuah makan malam. Tapi ini nggak tiba-tiba, karena Ferrarini ini adalah koleganya Toldo yang mempelajari simbol-simbol kuno dan numerologi India. Waduh. Nah, waktu itu Toldo meminta Ferrarini untuk meramalnya tentang nasibnya dia di tahun 2000 gitu. Jadi kayak pergantian abad ya. Iya, kayak Ferrarini tolong dong ramalin aku gitu. Ferrarini pun bilang kalau di tahun 2000 itu akan ada bencana alam. Wah. Akan ada kecelakaan di udara, air. Itu kayak ramalan peramal di Indonesia ya. Akan ada artis yang ketahuan selingkuh. Inisialnya R. Biasanya kayak gitu ya kalau peramal di infotainment. Ada yang ketahuan jadi gigolo. Makin spesifik ya. Nah, Ferrarini meramal kalau Toldo itu akan melakukan hal besar di tahun 2000. Ia menyebutkan bahwa Toldo akan jadi kiper utama Italia di Euro. Waktu itu Toldo tidak langsung percaya. Soalnya ya masih ada Buffon, nggak mungkin dong. Betul, dan apalagi emang cadangan abadi gitu. Betul. Namun ketika Buffon dipastikan absen karena cedera, maka ramalan si Ferrarini ini pelan-pelan menjadi kenyataan. Sebuah keputusan yang tepat diambil oleh Zoff. Alih-alih memasang Abbiati atau Francesco Antonioli, ia memberikan kesempatan kepada Toldo untuk unjuk gigi. Sebuah kepercayaan yang dibayar dengan apik oleh Toldo. Penjaga gawang kelahiran Padova ini tampil gemilang sepanjang turnamen. Ia berhasil membuktikan kelasnya kalau dia juga layak membela timnas Italia di ajang internasional. Jadi bukan cuma Buffon doang. Betul. Hingga babak final, Toldo ini hanya kebobolan 2 gol. Waktu itu hanyalah Henrik Larsson dan juga Okan Buruk yang bisa mencetak gol ke gawangnya Toldo. Karena kelamaan ya?
Oh, buruk. Wah, keburu-buruk. Nah, pada perempat final melawan Rumania, Toldo ini juga tidak sama sekali tidak kebobolan. Yang total akhirnya Toldo mencatatkan 3 clean sheet sepanjang turnamen. Benar. Luar biasa. Salah satu penampilan terbaik Toldo ini justru terjadi di laga semifinal, Kak. Yang menarik, pagi hari sebelum pertandingan, Ferrari ini tuh nelpon Toldo yang saat itu lagi rapat bersama tim. Si Ferrari ini bilang, hari ini adalah saatnya. Dengar, semuanya cocok. Wow. Angka-angka itu tidak berbohong. Kata ramalan tadi ya. Ramalannya. Meski Toldo meminta Ferrari ini untuk mematikan teleponnya kayak, "Cika tuh ini kerapat." Kenapa jadi Toldo jadi orang Garut? Sang peramal memaksa si kiper untuk mendengarkan ceritanya. Gitu. Terus Ferrari itu melanjutkan ya, "Kamu adalah seorang kiper dan nanti akan ada tendangan penalti. Wow. Tapi jangan takut, kamu akan menyelamatkan semuanya atau semuanya akan meleset." Wow. Ferrari ini. Enggak, ini saya penasaran sih Ferrari ini sekarang di mana? Saya mau ke dia nih. Nanya jodoh ya, Kak. Iya. Akurat nih kayaknya nih. Nah, ucapan Ferrari ini lagi-lagi menjadi kenyataan. Karena dari 6 penalti yang didapat Belanda waktu itu lawannya Italia Belanda, 2 waktu normal dan 4 adu penalti. 6 berarti ya. Dan 3 itu berhasil ditepis oleh si Toldo. Waktu itu penalti itu datang dari kaki Frank de Boer. Nah, kapten Belanda tersebut menendang ke arah kiri gawang Toldo dan ke tengah pada adu penalti. Karena tadi ada yang di waktu normal, ada yang di penalti. Nah, semuanya bisa digagalkan dengan baik oleh si Toldo. Nah, satu penendang lain adalah Paul Busfelli. Busfelli yang kemudian menjadi penentu kelolosan si timnas Italia. Nah, jadi 2 tendangan lainnya itu berakhir sama dengan ucapan Ferrari ini, yaitu meleset. Tendangan Kluivert pada waktu normal membentur tiang dan sepakan Jaap Stam melambung tinggi pada adu penalti. Kluivert menjadi satu-satunya pemain Belanda yang mencetak gol pada drama adu penalti itu. Soalnya Kluivert ini membawa bambu kuning sebagai penjagaan dan sihir, biar nggak disihir. Jadi gitu. Kayaknya ada ilmu hitam tuh. Ada ilmu hitam. Yang mencetak timnas Belanda. Iya, apalagi kan Belanda kan udah ngejajah kita, jadi tahu gitu kayak, oh di Indonesia mah biar nggak kena sihir tuh bawa bambu kuning. Benar juga. Toldo sendiri sebenarnya menganalisis, jadi nggak beneran pure ada ini ya. Ada magic gitu. Betul. Karena dia tuh emang menganalisis kebiasaan penalti para pemain Belanda. Jadi dia bisa menebak banyak tendangan para pemain Belanda tersebut gitu. Nah, sayangnya penampilan apik Toldo ini justru berhenti pada laga final. Nah, pada laga penting lawan Prancis, ia justru luput menangkap bola tendangan Sylvain Wiltord yang pada menit terakhir dan membuat laga harus lanjut ke perpanjangan waktu. Waktu itu gol emas David Trezeguet kemudian mengakhiri perlawanan Italia. Meski gagal mengangkat piala, namun Toldo menjadi salah satu pemain yang tampil baik sepanjang turnamen. Oleh UEFA, namanya masuk ke dalam Team of the Tournament. Selain itu, EFFAS menempatkannya pada posisi ketiga kiper terbaik tahun 2000. Wah, semua berkat penampilan apiknya di Belanda dan Belgia saat itu. Padahal cuma saat itu doang ya. Cuma saat itu doang. Nah, Euro 2000 emang menjadi satu-satunya turnamen ketika Toldo menjadi pemain inti. Setelah itu ya kembali hanya menjadi pemain cadangan Buffon. Pada pada Piala Dunia 2002 dan Euro 2004. Pada tahun 2001 ia hijrah dari Fiorentina ke Inter Milan. Dan meraih banyak gelar di Inter Milan. Ya, di klub dia sebenarnya pamornya gak kalah dari Buffon. Gak kalah, benar. Apalagi mungkin dia tuh pindah ke Inter Milan karena telepon dari Ferrari. Wah, iya juga, dia punya peramal nih di belakang dia nih. Aduh, menarik ya kayak. Betul. Jadi ya emang susah sih ya kalau misalnya ada kiper kayak Buffon gitu, susah banget. Susah itu ngerebut tempatnya pasti. Tapi saya jadi inget teman saya waktu pas SMA, dia bilang kalau tipe cewek favorit gue tuh kayak Buffon. Kok Buffon? Kayak Buffon, kayak gimana? Gimana tuh bisa jago menangkap bola apa gimana fisiknya? Ternyata maksudnya teh buuk pondok, alias rambut pendek gitu. Buuk pondok dikata dari buuk pondok. Lupa loh saya. Dia kan Toldo. Padahal dia harus jawab, pantes kamunya Toldo. Toldo dan Bodo. Aduh, itu tadi kayak pembahasan kita soal Francesco Toldo yang ternyata pernah diramal nih sama saudaranya lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi kemana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.